daripada wujud hingga mutakallimun, semua sifat tersebut terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah. Mulai daripada sifat siddiq sampai kepada tabligh berkumpul di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Caranya itulah dengan cara mentafsirkan arti daripada ilahun. Ilahun ataupun uluhiyah ditafsirkan dengan maksud kullu ma siwahu istighna'u kullu ma siwahu wa iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wa yujma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qaulun la ilaha illallah qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idh ma'nal uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Fa makna la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma'adahu illallah. Dan dikumpulkan akan makna ini akidah, tiap-tiapnya akidah akan perkataan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena bermula makna uluhiyah itu terkaya Tuhan daripada tiap-tiap ma selainnya Tuhan, dan berhajat oleh tiap-tiap ma selainnya Tuhan kepadanya Tuhan. Maka bermula makna la ilaha illallah itu la mustaghniyan, tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap ma selainnya Allah, dan tidak ada yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap ma selainnya illallah, kecuali itu Allah. Mulai daripada wujud hingga mutakallimun, semua sifat tersebut terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah. Mulai daripada sifat siddiq sampai kepada tabligh berkumpul di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Caranya itulah dengan cara mentafsirkan arti daripada ilahun. Ilahun ataupun uluhiyah ditafsirkan dengan maksud kullu ma siwahu istighna'u kullu ma siwahu wa iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Yang dimaksud dengan ilahu ataupun yang dimaksud dengan uluhiyah adalah terkaya Tuhan daripada segala-galanya,
dan berhajat segala-galanya kepada Tuhan. Maka jadilah makna la ilaha illallah la mustaghniyan. Tidak ada yang terkaya daripada sesuatu selainnya, dan tidak ada yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap ma selainnya Allah kecuali Allah. Secara singkat, hana yang terkaya dan hana yang menghajat kepadanya kecuali Allah. Kun la ilaha pehana, putra yang tak pehana, yang purle tak pehana, atra yang memungkinkannya dalam pikiran urang. Ejutna Tuhan lain, ya ba ejutna nyoku, ya hino purle tak pehana. Pua ejutna ila sidrotu Tuhan. Pua ejna ila yang sama dengan Allah. Yang kenyawa yang tak pehana. La ilaha yang pejutna, peekna, nyan pertanyaan nyan jenot tapi nabi. La ilaha hana mutidropi yang lain yang patut jut ke Tuhan. Pakonhan patut dikarenakan semuanya tidak mustaghniyan dan semuanya tidak muftakiran ilaih. Pakon hantah yang lain jut ke Tuhan karena hana musaboh pih yang lain yang terkaya daripada segala makhluk, dan hana musaboh pih yang lain yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Maka zat yang terkaya tidak butuh kepada segala-galanya, dan zat yang dibutuhkan oleh segala-galanya hanya Allah. Maka ketika kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada satupun zat yang terkaya daripada segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang dibutuhkan kepadanya selama-lama kecuali zat itu hanyalah Allah. Yang arti shin ai artinya makna hadhil aqaidi yang dari yu tahta makna la ilaha illallah wa bayyana dzalika bitafsiri maknal uluhiyati ghaira murakkabin wa anna ma'naha istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi thumma bayana ma'naha murakiban biqaulih wa makna la ilaha illallah ila akhiriha wa huwa kalamun zahirun. Artinya bermula ini akidah ian dari ju masuk ianya semua akidah di bawah makna la ilaha illallah, dan nyatalah demikian dengan sebab mentafsirkan makna uluhiyah ghaira murakkabin, bukan secara murakkab kalimat, bukan secara kumpulan kalimat la ilaha illallah, tapi hanya dengan melihat ilahun. Bagaimana yang dimaksud dengan ilahun? Bagaimana yang dimaksud dengan uluhiyah? Jadi la ilaha illallah itamang ban bandum sifat 20 dari wujud sampai mutakallimun, bukan melihat susunan kalimat la ilaha illallah, tapi melihat per kalimat yang diawali dengan melihat bagaimana yang dimaksud dengan la ilaha. Ilaha itu apa? Ya ini oleh kadang
perafrad kalimat. Ilaha, apa itu ilaha? Ilahun atau uluhiyah ditafsirkan dengan ilaha mustaghniyun angkut lima siwahu wa mubtakirun, dan berhajat kullu ma siwahu ilaih. Bermakna ilahun terkaya daripada tiap-tiap ma selainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap ma selainnya. Secara singkat, tidak butuh dianya kepada yang lain dan semua yang lain butuh kepadanya. Yang makna daripada ilahun, dianya tidak butuh kepada yang lain dan yang lain semuanya butuh kepadanya. Oh wate taputamong la menya ilahun pemana ilahun tidak butuh dianya kepada yang lain dan semua yang lain butuh kepadanya. Yang tafsir daripada ilahun jino taputamong la ilaha karena la nafi jeneh dasar ilahun itamong la jadi ilaha karena la itu nasab buat penasab isim dalam i'rab gekentu la ilaha jad ke arti bagaimana tidak ada karena arti la menyatidrau ilahun terkaya dianya daripada yang lain dan semua yang lain butuh kepadanya. Kita menglah la ilaha berarti tidak ada yang terkaya daripada sesuatu yang lain dan tidak ada yang dibutuhkan oleh yang lain kepadanya. La ilaha. Ilaha apa makna? Makna ilaha istighna angkuli masiwahu, terkaya daripada tiap-tiap mas lainnya. Hana purleya kepada yang lain. Yang kedua muftakirun kullu masiwahu ilaihi, bandum yang lain purleya kepadanya. Tak putamonglah jud ke makna hana yang terkaya daripada tiap-tiap ma, hana yang terkaya daripada tiap-tiap ma selainnya, dan hana yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap ma yang lainnya. Maksudnya secara singkat, hana lain yang terkaya kepada yang lain dan hana lain yang dibutuhkan oleh yang lain illallah kecuali Allah. Berarti illallah kecuali yang terkaya daripada yang lain dan yang dibutuhkan oleh yang lain kepadanya Allah. Itulah Allah. Nyamban dia kemana? Maka la ilaha nafi dan manfi illa istisna, Allahu adalah musbit daripada yang tapu istisna. Yang tapu hana putra, yang tapu hana sesuatu yang terkadang timah dalam pikiran katanya manusia jeutna puhannya yang tapu hana. Kon yang tapu hana hinau atra yang memang hana kon yang tapu hana hinau atra yang memang na nyan pikon. Karena menyatapu hana watatakeun la ilaha, hana lain Tuhan. Sidang kupu tujuan tapu hana. Puhana atra yang hana faedah. Puhana atra yang hana manfaat. Ataupun memangna la ilaha na Tuhan lain. Puhana atra yang sulit. Mat yang tapuhana hino putra yang kadang-kadang mubra-bra dalam pikiran kita nyawa kena
Bak taduk-duk je nai le Tuhan lain. Apa salah teman menyona? Yang timuh dalam pikiran-pikiran kita nyo segala pujud na Tuhan, nyan atrannya yang kepuhana. Pujud na Tuhan, hanjut na. Pakan hanjut na karena hana lain yang terkaya dan hana lain yang menghajat kepadanya kecuali tok sidra wasakai. Yang terkaya dan semuanya butuh kepadanya itulah Allah. Maka je ke kesimpulan putra, jetna Tuhan yang lain hanjut. Pakan hanjut, hansa aja ke Tuhan. Pakan hansa aja ke Tuhan karena selalu butuh kepada yang lain. Pakan hansa aja ke Tuhan, yang lain kalau tentu butuh kepadanya. Pakan menang, hai karena han layak je ke Tuhan. Pakan han layak je ke Tuhan, hana memiliki sifat-sifat yang menjadi kelayakan. Zat yang layak je ke Tuhan tok sidra wa taala. Bahkan sidra cuma zatnya yang memiliki sifat-sifat layak menjadi Tuhan. Dah zatnya itulah Allah. Confirm tunggu? Confirm ya? Ya. Tiban cara tapi tamong tunggu sifat 20 dalam la ilaha illallah. Tafsirkan ile arti ilahun. Apa arti ilahun? Arti ilahun mustaghniyun an kulli ma siwahu wa muftakirun ilahi kullu ma adahu. Terkaya daripada tiap-tiap yang lain dan semua yang lain butuh kepadanya. Yang arti ilahun. Tapi tamang tulah tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain dan semua yang lain tidak ada yang senantiasa butuh kepadanya illallah kecuali Allah. Wattagukun maksud daripada ilahun mustaghniyun maka terpaham. Zat dikatakan istighna, zat dikatakan terkaya, mesti zat tersebut memiliki sifat-sifat yang menunjuki bahwa benar adanya dia terkaya. Sabah zat baru gepenan zatnya bit-bit hana butuh kepada yang lain, mesti zat tersebut memiliki sifat yang sifat tersebut benar menunjuki tidak butuh kepada yang lain. Muftakirun, semua yang lain butuh kepadanya. Zat dibutuhkan oleh semua yang lain, mesti zat tersebut memiliki sifat-sifat yang memang dengan adanya sifat tersebut semua yang lain butuh kepadanya. Nyo dari hinawaku terpaham istighna. Putra istighna sifat-sifat yang menunjuki dianya Allah terkaya. Iftiqar. Apa itu iftiqar? Sifat-sifat yang menunjuki semua makhluk butuh kepadanya. Maka di dalam istighna sifat-sifat yang menunjuki Allah terkaya ada 11 sifat. Sifat-sifat yang menunjuki semua makhluk butuh kepada Allah ada 9 sifat. Jumlah sifat yang wajib pada Allah 20. 11 masuk dalam istighna, 9 masuk dalam iftiqar. Maka masuklah 20 di dalam kalimah la ilaha. Tidak ada yang istighna dan tidak ada yang iftiqar kecuali yang istighna dan iftiqar itulah Allah. Menyatajabarkanlah hana lain zat yang memiliki sifat 20 mulai wujud kidam hingga mutakallimun kecuali zat yang memiliki sifat 20 dari wujud hingga mutakallimun itulah Allah. Nampak nunggu? Ya. Maka ketika orang kafir masuk Islam dipadakan dengan mengatakan la ilaha illallah, pangkon memada. Karena dengan kun la ilaha illallah, dengan mentasdik di dalam hati bahwa Tuhan itu adalah Allah, sama dengan dia telah meyakini
sifat 20 itu wajib pada Allah. Karena wata ikut la ilaha hana lain yang memiliki sifat 20 illa kecuali yang memiliki sifat 20 itulah Allah. Walau galam ji sebut wujud hingga mutakallimun ngan kun la ilaha illallah kadi akui ba Allah na sifat 20. Bahkan diakui ba Allah na sifat 20 karena menyahana sifat 20 ba Allah hansa Allah je Tuhan. Dengan dia itu meyakini Allah Tuhan, dengan sendirinya pula dia telah meyakini Allah itu memiliki sifat 20 karena menyahana sifat 20 hansa je Tuhan. Ka sad wa amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fahuwa yujibu lahu ta'ala al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadisi wal qiyamu bi nafsihi wa tanadzuhu anin naqaisi wa yadkhulu fi dzalika wujubus sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami idlau lam tajib lahu hadhihi sifatu lakana muhtajan ilal muhdisi awil mahalli aw may yadfa'u anhu naqaisu. Adapun bermula terkayanya Allah Jalla wa Azza daripada tiap-tiap selainnya Allah itu niscaya maka itu wajib baginya Allah Ta'ala oleh wujud dan oleh qidam dan oleh baqa dan oleh mukhalafatuhu lil hawadis dan oleh qiyamuhu binafsi dan oleh bersihnya Allah daripada kekurangan dan masuk pada demikian oleh wajib sama, oleh wajib basar, oleh wajib kalam. Karena jikalau tidak wajib baginya ini sifat, niscaya sungguh ada ianya Allah itu berhajat kepada muhdis atau berhajat kepada tempat atau siman yang menolak daripadanya akan berbagai macam kekurangan. Ketika kita mengatakan Allah itu terkaya daripada segala-galanya, artinya Allah tidak butuh kepada apapun. Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah tidak butuh kepada bantuan apapun. Allah tidak butuh kepada bantuan siapapun. Untuk menunjuki bahwa benar adanya Allah itu terkaya, tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Yang pertama, Allah itu wajib wujud. Ketika dikatakan wajib wujud, mesti ada. Tidak boleh Allah itu ada pernah diawali oleh tiada. Mesti ada. Oh, wategakun mesti ada, menyekun katanya cipna. Nyahina beda wujud dengan maujud. Pakat Allah wajibna, menya Allah harusna berarti jud judhana. Na Allah karena ipuna, menya na Allah karena jipuna, berarti Allah bantang perleh gegap. Dah gap tukang puna. Maka untuk menunjuki Allah itu terkaya istighna, tidak butuh kepada yang lain. Allah wajib wujud. Yang kedua, Allah wajib kita. Berarti ada Allah memang dari pertama telah ada, tidak pernah didahului oleh tiada. Allah pula wajib baqa. Karena Allah mati, menya Allah punah, menya Allah musnah, berarti Allah perlu ke tukang kumate, hana terkaya sih. Mentang perlu ke kau. Kemudian Allah juga mukhalafatuhu lil hawadis. Mesti beda dengan makhluk. Karena kalau Allah sama dengan makhluk, sebagaimana makhluk butuh kepada bantuan yang lain, berarti kalau Allah sama dengan makhluk, artinya Allah juga butuh kepada bantuan yang lain. Makanya Allah wajib mukhalafatuhu lil hawadis. Begitu pula Allah wajib qiyamuhu binafsi. Karena menyekan qiyamuhu binafsi Allah berarti Allah sifat. Menya Allah sifat berarti yang namanya sifat pasti butuh kepada Allah. Makanya Allah wajib qiyamuhu binafsi. Allah wajib zat. Tidak boleh Allah itu sifat. Karena kalau sifat pasti tidak akan bersifat dengan sifat yang lain. Yang namanya sifat pasti tidak memiliki sifat. Yang memiliki sifat adalah zat. Allah memiliki kudrah,
Allah memiliki iradah, Allah memiliki ilmu. Kalau Allah sifat, Allah tidak memiliki sifat. Maka wajib Allah itu qiyamuhu binafsi. Karena kalau Allah sifat berarti butuh kepada zat. Kalau Allah butuh kepada zat berarti tidak terkaya, masih butuh kepada yang lain. Begitu pula watanatuhu anin naqais. Allah wajib terhindar dari berbagai macam kekurangan. Wajib bersih daripada berbagai macam kekurangan. Karena Allah wajib bersih daripada berbagai macam kekurangan, maka dengan sendirinya Allah wajib sama, wajib mendengar. Punya Allah clear, jangan perlu ke pendamping untuk dengar. Allah pula wajib basar, melihat. Karena kalau Allah buta juga butuh kepada pendamping, butuh kepada bantuan. Allah wajib kalam, bisa berbicara. Punya Allah bisu, tak perlu ke juru bicara alam. Berarti masih butuh kepada yang lain. Oleh karenanya supaya Allah itu terkaya. Arti terkaya apa? Allah tidak butuh kepada apapun, Allah tidak butuh kepada siapapun. Yang pertama, Allah mesti wujud. Yang kedua, Allah mesti memiliki kidam. Yang ketiga, Allah mesti baqa. Yang keempat, Allah mesti mukhalafatul lawadis. Yang kelima, Allah mesti qiyamuhu binafsi. Yang keenam, Allah mesti sama. Yang kedelapan, Allah mesti basar. Yang kesembilan, Allah mesti kalam, wajib. Sedangkan sami'un, basirun, mutakallimun, dengan sebab wajib sama sendirinya mesti ada sami'un. Dengan sebab wajib basar sendirinya mesti ada basirun. Dengan sebab wajib kalam sendirinya mesti ada mutakallimun. Karena sami'un, basirun, mutakallimun itu adalah keadaan zat yang dilahirkan ketika sifat telah ada pada zat. Nah itu sifat sama zat Allah. Nah maka dengan sendirinya zat Allah takun sami'un. Nah itu sifat basar ba'da Allah. Nah menyahana basar ba'da Allah berarti Allah kekurangan, berarti Allah butuh kepada yang lain, berarti Allah butuh kepada bantuan yang lain. Kalau zat Allah memiliki basar, dengan sendirinya zat Allah itu dikatakan basirun. Ada sifat kalam pada Allah wajib, bagaimana? Menyahana kalam ba Allah berarti Allah bisu. Menya Allah bisu berarti Allah mentang butuh kepada yang lain. Kalau pada zat Allah sudah ada kalam, dengan sendirinya zat itu dikatakan mutakallimun. Mufhum nunggu? Mufhum? Nam mufhum nunggu? Sami'un, basirun, mutakallimun, nam mufhum nunggu? Pat beda sama dengan sami'un. Pat beda kalam dengan mutakallimun. Pat beda basar dengan basirun. Nam pat beda kan nunggu? Halo. Nama empat beda kan? Hana lagi beda tengku panjang ngan yang panjang. Nama empat beda panjang ngan yang panjang. Nama oh beda panjang ngan yang panjang. Hana keruh ngan yang keruh. Nama oh beda. Hana sih mentang sama dulu. Peluang motor ngan motor peluang. Nama oh beda. Peluang motor ngan motor peluang. Nama orang beda. Hana aboka. Wategekun panjang nyan adalah sifat. Panjang nyan adalah sifat. Yang sifat nyan bit-bit na ba'da tidak ini. Karena sifat hanya dang gerau. Yang namanya sifat bit-bit butuh kepada zat. Contoh nyotame. Ya, nyotame. Nyota tame. Tame le. Ka nyo tame. Puat takun ke tamehnya. Yang panjang, yang keruh bijut. Yang pakon takun yang panjang ke tamehnya. Pakon takun yang panjang. Pakon takun ke tamehnya yang panjang. Karena bak tamehnya kai dua sifat panjang sifat yang hidup badat tameh, yang panjang keadaan zat tameh yang kali hidup sifat. Gampang?
Keung ngon yang keung beda-beda. Mame ngon yang mame, yang nyan keadaan. Keung idua bak zat capli. Karena kai dua sipu keung bak zat capli, oh watia tapajo capli itu biat sabah keadaan pua. Yang ma kujut mameh capli. Itu biat keadaan yang keung nyan keadaan. Suuam nyan si puat tersebut lengket dengan badan kitanya sehingga badan kitanya irasakan keadaan yang suuam lebih nyan si puat tengku karena lengket dengan badan kitanya lahirlah sebuah keadaan bak badan kitanya takun tu yang lebih ya negaranya kacarang. Jadi beda keung yang keung mame yang mame tutung yang tutungnya beda-beda bentuknya. Jadi hana sama. Lezat yang lezatnya beda. Limi yang liminya keruh yang keruhnya mana beda. Menyekruh sifat yang keruh nyan keadaan zat bakwatnya kaidu sifat. Pendek itu sifat. Sedangkan yang pendek keadaan zat ketika sudah bertempatnya sifat pendek. Buddha nanti pun yang Buddha yang urang ji menyayang Buddha urang kleo tipu yang kleo urang ambo bisu tipu yang bisu urang yang kleo pakata ko yang kleo karena baji itu tipu kleo yang Buddha pakata ko yang Buddha karena baji itu tipu Buddha yang bisu pakata ko yang bisu karena baji itu tipu bisu. Kampung nunggu nyokihino beda antara ma'ani dengan maknawiyah. Maka menyebab zat kawajib sifat ma'ani dengan sendirinya keadaan maknawiyah wajib lahir dengan sendirinya. Allah wajib sama wajib, maka dengan sendirinya keadaan sami'on juga wajib bagi Allah. Allah wajib basar, wajib. Dengan sendirinya keadaan zat Allah basirun juga wajib bagi Allah. Allah wajib kalam, wajib. Dengan sendirinya keadaan zat Allah mutakallimun juga wajib bagi Allah. Tampo? Karena han mungkin bak zat kaidu sifat panjang mantang takun ke zat en. Ya mungkin nunggu. Takun yang panjang karena kaidu sifat panjang. Dengan sebab itu sifat panjang takun yang panjang. Maka peluang mata peluang beda-beda. Kamu faham tu? Jadi peluang mata dengan mata peluang beda-beda ini. Karena sama tu, yang dia tak ukra tu. Peluang mata pun mata peluang. Yang dia nak kalat mata peluang pun peluang mata. Mata peluang mata hendu. Yang biasa salah halam tu. Peluang mata peluang yang dia tak kalat tu. Peluang mata hendu tak kalat. Maka yang tu tekanan dia katanya panjang ku yang panjang. Yang panjang yang tu tekanan panjang hendu dia. Yang tu tekanan yang yang nerasa iran keung ku yang keung. Yang keung je rasa. Jadi kan putih yang tu tak tanya yang pu artinya putra. Ketika sifat sudah menyatu dengan zat baru tarempek lagi tanya baik lewat suara, lewat rasa, lewat penglihatan dan sebagainya. Menyesifat mentang hidang kedraw hantar temung lagi tanya, menyezat mentang hidang sidraw juga hantar empek lagi tanya. Baru tak dapati lagi tanya dengan pandangan ketika sifat menyatu dengan zat. Kamu faham tu? Bekna rencana hok aja, buat sedap putih, hantar temung putih. Yang tak temung yang pu. Jadi baik yang sedar putih yang merempok. Hau kerja yang sedar hitam yang merempok kan. Yang hitam yang merempok. Kah, putan apa saya?